Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfal iman, kata Nabi. Kalau ada seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha binisfil baqi. Hanya tinggal nanti menyempurnakan ketakwaan dan keimanannya itu dengan separuhnya lagi. Baik, pada malam ini kita akan membahas temanya tentang meniti hikmah dari ibadah terpanjang. Masya Allah, pernikahan, ibadah yang panjang banget ya. Kalau sholat cuma berapa menit ya, dalam satu hari kita sholat 5 kali, sekali sholat ya 5 menit itu sudah termasuk panjang. Puasa juga dari fajar sampai maghrib ya, hitungannya mungkin antara 13-14 jam. Termasuk yang kita bahas ini adalah ibadah yang paling panjang banget ya. Artinya setiap hari kalau sudah kita masuki dunia ini ya, maka subhanallah, kalau Allah berikan umur panjang, artinya itu akan termasuk memang ibadah yang masya Allah luar biasa. Ada pernikahan, ini adalah suatu hal yang sangat diagungkan di dalam syariat kita. Bahkan kalau ada orang gak pengen menikah, dianggap gak senang dengan sunnah Nabi, dan bukan bagian dariku, kata Nabi. Dan masalah pernikahan ini di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Jadi wa min ayatihi, di antara kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan di antara kita ini pasangan yang sama-sama manusia, bukan dari golongan jin ya, artinya sama-sama manusia. Dan litaskunu ilaiha, pasangan ini berpunya peran untuk memberikan ketenangan, dan itu memang sudah dibuat seperti itu oleh Allah. Allah ciptakan untuk kita pasangan dari sesama manusia, agar semakin mudah kita di dalam memahami, agar semakin mudah kita dalam mengerti, bukan dari jenis yang berbeda, bukan dari makhluk yang beda model. Lalu litaskunu ilaiha, untuk agar mendapatkan ketenangan. Karena dengan pernikahan ternyata ada banyak kebaikan yang Allah bukakan di situ. Dengan pernikahan orang bisa melampiaskan syahwatnya dengan cara yang halal. Dari pernikahan nanti akan Allah tumbuhkan di situ ada mahabbah ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum, dan bahkan Allah tumbuhkan di hati pasangan tersebut apa? Mawaddatan warahmah, cinta kasih. Allah tumbuhkan cinta, Allah tumbuhkan kasih sayang. Dan ini adalah satu hal yang unik. Bayangkan, dari dua orang yang berbeda, laki-laki wanita yang gak ada ikatan keluarga, kadang ketemu juga baru, bahkan ada yang subhanallah ketemunya waktu akad nikah, gak pernah kenal sebelumnya. Tapi ternyata subhanallah begitu sudah masuki dunia pernikahan, hubungannya sangat erat, melebihi hubungan orang tua dengan anak. Dan ini adalah rahasia di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita, kalau kita tafakuri, luar biasa lah, sangat-sangat luar biasa. Bagaimana bisa ada hubungan yang seperti ini? Karena Allah yang membuat. Dan Nabi kita sangat mewanti atau mengajak umatnya ya, untuk tidak ragu dalam memasuki dunia pernikahan. Bahkan Nabi banyak memberikan peringatan ya, memberikan iming-iming. Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfal iman, kata Nabi. Kalau ada seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha binisfil baqi. Hanya tinggal nanti menyempurnakan ketakwaan dan keimanannya itu dengan separuhnya lagi. Artinya subhanallah, artinya begitu besarnya makna pernikahan di dalam Islam.
Jadi pernikahan di dalam Islam itu bukan hanya sekedar pertemuan dua orang laki-laki perempuan yang saling senang atau tujuannya hanya untuk sekedar mendapatkan keturunan, enggak seremeh itu. Jadi makna pernikahan di dalam Islam itu sangat-sangat agung. Tujuannya adalah bukan hanya sekedar untuk mempertemukan lelaki dan wanita, akan tapi tujuannya adalah untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Karena yang awalnya haram menjadi halal, bahkan menjadi nilai ibadah. Itulah ada dalam pernikahan. Sehingga makanya di dalam Islam itu benar-benar dibahas masalah pernikahan itu dengan sangat-sangat komplit sekali. Sangat-sangat luar biasa. Dibahas itu bukan hanya dari kalau sudah menikahnya, dari sebelumnya. Bagaimana agar kita bisa memasuki yang namanya pernikahan itu dengan kemuliaan. Pernikahan itu seperti apa sih di dalam Islam? Dan setelah itu apa? Dikasih cara, dikasih jalan bagaimana sih cara kita untuk bisa mendapatkan pernikahan yang bahagia. Maka ada hal-hal yang harus diperhatikan di situ. Sampai urusan memilih pasangan pun lihat, itu diajarkan di dalam Islam. Tunkahul mar'atu li arba, limaliha, lijamaliha, lihasabiha, walidiniha. Fatfar lidzatid dini wa illa taribat yadak. Ya. Jadi sebenarnya sudah ada diajarkan. Begini loh caranya untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan dalam pernikahan. Ibarat kalau pernikahan itu kita gambarkan seperti rumah, ya. Kita pengen bangun rumah. Kita pengen rumah ya tentu namanya pengen bangun rumah. Ini kan rumah itu kan mikirnya adalah untuk jangka panjang. Kalau pengen bangun rumah, ya kita sudah siap untuk membangun rumah. Pengennya rumah kita ini menjadi rumah yang bagus, rumah yang awet, rumah yang bisa benar-benar menjadi tempat untuk kita berteduh, rumah yang akan menjadikan kita merasa nyaman, kan seperti itu. Ya, nah, jadi kalau kita punya duit, udah siap nih punya duit, udah mau bangun rumah, maka apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, kalau kita pengen punya rumah yang bagus, maka tentu memilih bahan-bahannya itu harus yang bagus. Pengen bikin rumah yang bagus, yang enak, tapi bahannya belinya asal-asalan. Yang ada nanti rumahnya kayak kerupuk. Kena angin dikit sudah langsung hancur, kan begitu. Sehingga mau punya rumah, kalau sudah pengen bangun rumah, sekalian bahannya dipilih yang bagus. Yang sekiranya ini adalah untuk jangka panjang. Karena rumah itu bukan hanya untuk sekedar kita tinggali sesaat, tapi untuk waktu yang lama. Syukur-syukur nanti bisa sampai ke anak keturunan kita. Nah, sekarang nih bahannya udah bagus, udah kadung milih bagus. Lalu apa yang harus dilakukan supaya rumah ini tetap benar-benar menjadi rumah yang kokoh? Oh, kalau punya bahan bagus, maka jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai bahan bagus ternyata digunakannya dengan cara yang salah. Oh, berarti ilmu untuk membangun rumahnya harus ada. Harus kita bertanya kepada ahlinya. Kalau kita yang mau bangun sendiri, maka kita pun belajar bagaimana cara membangun rumah yang benar. Ukurannya, kalau dengan ukuran sekian, oh berarti tingginya sekian. Tiangnya harus seperti ini. Nanti pondasinya seperti ini. Supaya apa? Supaya jangan sampai rumah itu menjadi rumah yang jomplang gitu ya, kalau istilah orang Jawa. Jangan sampai nanti bawahnya kuat, atasnya keropos. Atau atasnya kuat, bawahnya yang keropos. Jadi butuh ilmu supaya rumah ini benar-benar menjadi rumah yang kokoh. Bahan bagus kalau tidak dibarengi dengan ilmu di dalam membangun rumahnya pun tidak akan menjadi rumah yang benar. Nah, itu gambaran pernikahan tuh seperti itu. Artinya, kalau kita ingin memasuki yang namanya pernikahan yang akan menjadi sebab dibukakan banyak pintu kebaikan, maka yang harus dilakukan apa? Kalau kita ingin menjadikan pernikahan itu ibadah panjang, ibadah yang paling panjang ini akan terus. Di dalamnya akan kita temukan banyak kebaikan, akan kita temukan banyak pahala. Maka yang harus diperhatikan apa? Dalam memilih pasangannya jangan sampai salah. Jangan salah dalam memilih pasangan. Dan ketika kita sudah memasuki fase memilih pasangan dengan cara yang benar, maka apalagi yang harus diperhatikan? Punya ilmu untuk memasuki dunia pernikahan. Kita harus belajar ilmunya. Setelah kita memilih pasangan yang benar, jangan sampai ternyata gara-gara kita nggak belajar ilmunya, pasangannya sudah benar, tapi kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan dalam pernikahan, ujung-ujungnya malah pernikahan kita pun menjadi tidak bisa bertahan lama. Maka ini nggak bisa dipisahkan, memilih pasangan yang benar dan mempunyai ilmu
Dan subhanallah ya, luar biasa. Sehingga makanya di dalam syariat itu benar-benar Rasulullah tuh mewanti-wanti. Jadi dibahas itu dari mulai memilih pasangannya. Dan gak cukup, bukan rentetannya tuh gak cukup sekedar waktu memilih. Kalau kita pengen memilih bahan yang bagus pun, ibarat memilih pasangan yang bagus, maka hendaknya dimulai untuk menjadikan diri kita bagus dulu. Karena orang baik ya untuk yang baik, kan begitu. Dalam firman Allah kan disebutkan. Maknanya apa? Yang namanya orang baik tentu memilihnya yang sama-sama baik. Pengen misalnya kita seorang wanita pengen dapat suami yang soleh. Maka ketahuilah suami yang soleh pun pengen mencari istri yang solehah, kan begitu. Sehingga kalau kita ibarat kalau gambaran tuh mancing, kalau kita pengen nangkep ikan gede ya umpannya pantesin dong. Umpannya pantesin. Artinya kalau kita pengen mendapatkan seorang suami yang baik, kitanya pantesin. Pantas gak kita untuk orang baik? Sehingga dimulainya begitu, dimulai dari diri kita dulu, baguskan diri kita. Setelah itu memilih dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Memilihnya bukan dengan cara merendahkan diri, bukan dengan cara melakukan muqaddimah zina. Makanya yang namanya pacaran itu tidak ada dalam pembahasan pernikahan kita. Dalam pernikahan dalam Islam gak ada pembahasan pacaran. Kenapa? Kan memang gak berlaku. Pacaran itu bukan untuk menuju pernikahan. Pacaran itu adalah untuk menuju keharuman. Ya, karena berapa banyak ada orang pacaran bertahun-tahun nggak nikah juga ada, banyak banget. Gitu loh. Jadi jangan katakan ini kan soalnya muqaddim biar kita lebih kenal. Oh, nggak jaminan. Kadang sudah kenal pun giliran sudah menikah baru 1 tahun sudah selesai kok. Karena udah bosan duluan waktu pacaran kelamaan. Jadi lihat. Ada yang kadang sudah pacaran bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, ujung-ujung nikahnya sama yang lain. Itu gak sedikit seperti itu. Sehingga makanya dalam syariat kita gak ada istilahnya pacaran. Karena itu akan merusak. Kenapa? Karena di situ akan membuka pintu-pintu keharuman. Akan buka pintu keharuman. Karena berapa banyak gara-gara pacaran akhirnya terjerumus kepada perzinahan. Lihat. Terjerumus kepada perzinahan. Sehingga kalau sudah terjerumus kepada perzinahan, naudzubillah, sudah akan menghilangkan keberkahan, akan menghilangkan keindahan. Yang ada adalah musibah. Belum lagi nanti ternyata kecelakaan dulu, hamil duluan, Masya Allah. Sehingga kadang kalau walaupun seandainya menikah dengan yang pacarnya tadi, itu sudah gak indah. Nikah karena kecelakaan, orang sudah memandangnya rendah. Apalagi kadang sudah kadung hamil duluan, ditinggal kabur lagi. Lebih rusak lagi. Sehingga akhirnya pernikahannya itu ibaratnya sudah salah dari awal. Kalaupun terjadi pernikahan salah dari awal. Karena sudah memasukinya tidak dengan terhormat. Padahal kalau seandainya mereka mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, lihat di dalam pernikahan itu lihat memasukinya dengan kemuliaan, diiringi dengan doa-doa yang banyak. Setelah itu kita pun terhormat. Masuki keluarga suami pun dalam keadaan terhormat. Laki-laki pun masuk ketika meminta kita pun itu adalah dengan cara yang terhormat. Sangat-sangat indah. Orang yang melihatnya pun subhanallah. Doa-doa yang dilantunkan. Jadi ada banyak kebaikan. Tapi kalau sudah salah dari awal, sudah ibarat sudah cacat dulu sudah. Nggak akan indah. Sehingga makanya para akhwat yang dimuliakan Allah SWT. Maka penting bagi kita menjadi wanita yang punya harga diri. Jangan merendahkan diri kita untuk yang namanya pacaran. Jangan gampang menjadi wanita yang gampang baperan. Hanya karena dapat salam aja sudah langsung salah tingkah, nggak bisa tidur semalaman. Ya, jadi jadilah wanita yang terhormat. Jangan rendahkan diri kita untuk hal-hal yang tidak akan bisa membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jangan terpesona dengan kebahagiaan sesaat, senang-senang sesaat, enggak. Jadi cari suami, bukan cari pacar. Jadi sekarang saya pengen pacar, rugi kalau memang pengen sudah ada hajat, sudah ada keinginan, cari suami. Mencari suami dengan cara yang benar, sesuai kan diajarkan syariat. Jadi lihat indah caranya Rasulullah, yaitu dengan cara ta'aruf yang benar ya. Jangan ta'aruf. Sekarang tuh ada katanya ta'aruf pacaran tapi pakai bahasa diislamikan, itu salah. Ini ta'aruf ala Rasulillah. Jadi gimana cara untuk mengetahui pasangan kita itu akhlaknya seperti apa? Makanya subhanallah, Rasulullah sebenarnya sudah ngasih rambu-rambu dalam memilih pasangan. Ini memang digambarkannya tungkahul mar'ah ya, dinikahi seorang wanita itu karena apa? Malnya, karena hasabnya, karena jamalnya. Ya sebenarnya untuk laki-laki pun sama, kurang lebih seperti itu. Hanya memang
Kita kadang memang harus ada kekompakan antara kita dengan orang tua, karena kadang selera orang tua dengan selera anak tuh beda. Kadang kalau seleranya orang tua, kalau memilih menantu tuh yang dilihat apanya? Malnya dulu, hartanya dulu. Kalau anak enggak, yang dilihat apa? Jamalnya dulu. Ganteng enggak kan gitu ya. Kalau dia ngelamar ganteng enggak? Kalau bapak ibunya enggak, kerjanya apa kan gitu. Karena mikir anaknya harus makan. Kalau kita enggak, lebih senang kepada apa yang kita nikmati. Tapi itu wajar. Memang ya kadang dalam hidup ya kadang kita memilih seperti itu, enggak salah. Melihat dari sisi fisik, boleh kok, udah Rasulullah menyebutkan kok. Melihat dari sisi hartanya, boleh, bukan suatu hal yang terlarang. Yang penting jangan itu menjadi satu-satunya pilihan gitu loh. Itu apa? Hasabnya. Hasab ya, bukan nasab. Hasab. Hasab tuh karakternya. Itu yang harus diperhatikan. Karakter, artinya seperti apa sih karakternya dia itu? Apakah dia orang yang sabar, apakah orang yang keras gitu ya. Itu harus tahu. Dan diajarkan oleh Rasulullah. Karena dari karakternya dia itulah nanti ini bisa melihat seperti apa dia nanti kalau jadi suami. Kalau belum nikah aja ada seorang laki-laki melamar, ternyata dia adalah orang yang temperamental, gampang nampar dan sebagainya. Sudah, gak usah pakai istikhori, tolak. Baru yang terakhir Nabi sebut, walidiniha, dan untuk agamanya. Kenapa Nabi sebut terakhir? Apa Nabi menganggap itu sebagai satu hal yang gak penting? Enggak. Bukan gitu. Nabi itu memahami karakternya manusia. Ini kadang orang tuh seperti itu. Kalau milih pasangan itu, Nabi kan paham banget dengan umatnya. Selalu kadang dilihat hartanya dulu, ganteng enggaknya, baru nanti karakternya. Kan biasanya begitu. Kalau ada orang ngelamar, coba kerja apa? Kan gitu. Udah gitu wajahnya gimana penampilannya? Oke atau enggak? Terus karakternya dia tuh gimana? Baru biasanya orang tuh baru pembahasan agama tuh dibahas terakhir. Tapi pun walaupun Nabi menyebutnya terakhir, lihat apa pesan Nabi di akhir hadis tersebut. Fatfar lidati bidati dini wa illa taribat yadak, kata Nabi. Tapi walaupun memang disebut terakhir, Nabi wanti-wanti. Akan tapi walaupun ini terakhir nih, tapi kamu perhatikan tuh yang masalah agamanya. Pilihlah itu agama tuh jadikan prioritas. Nabi jemputnya terakhir tapi maksudnya apa? Penekanan. Ini jadikan prioritas. Supaya kamu jangan sampai salah pilih. Cari lihat agama. Agama di sini mananya apa sih? Oh, bukan berarti harus orang yang sudah bertahun-tahun mondok. Enggak. Enggak jaminan kadang orang punya banyak ilmu langsung disebut orang yang bagus dalam agama. Enggak jaminan. Kita pernah menemukan ada orang yang malah subhanallah secara belajar dia enggak pernah belajar agama secara khusus kok. Dia sekolah umum, tapi ternyata adalah orang yang takut kepada Allah. Itu loh agama tuh di situ. Dari akhlaknya, dari akidahnya. Jadi orang yang takut kepada Allah. Karena ada orang punya ilmu tapi gak takut kepada Allah banyak. Sehingga dengan ilmunya melakukan banyak kehinaan, kemaksiatan banyak. Tapi ada orang gak pernah belajar agama, dia gak pernah belajar khusus. Gak pernah mondok, gak pernah belajar agama, walaupun belajar ya hanya ya secara melalui internet atau apa. Tapi adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Dia punya ilmu sedikit diamalkan. Ini kita pernah menemukan. Kita berapa kali menemukan orang model begitu. Pernah waktu Umi masih awal-awal di Cirebon, tiba-tiba ada seorang ibu datang ke rumah tuh bawa kardus. Kita kaget, ibu bawa kardus, akhirnya dia ngomong, "Buya, saya minta tolong, ini tolong diarahkan kemana nih?" katanya. "Apa ibu?" katanya. Akhirnya ibu tuh cerita, saya tuh punya anak laki-laki, dia kerja di satu instansi begitu, dia tuh bagian tanda tangan. Nah, kalau dia tuh sudah menandatangani sesuatu, seringkali yang dikasih tanda tangan itu ngasih hadiah. Ngasih, begitu kita lihat kardus tuh isinya amplop, tebel-tebel lagi. Tebel-tebel banget. Jadi rupanya itu tuh kalau ada dia ngasih tanda tangan langsung dapat duit itu. Akhirnya Buya nanya, waktu ngasih tanda tangan itu apakah karena berharap duit ini atau enggak? Enggak Buya. Jadi anak saya tuh ngasih tanda tangan karena memang layak untuk ditandatangani. Nah itu ibaratnya kayak mereka tuh bentuk terima kasihnya. Tapi anak saya takut karena dia ngerasa saya tanda tangani sudah nggak pakai, bukan urusan dengan duit. Karena memang dia layak tanda tangan dan saya sudah digaji. Saya nggak berhak lagi dengan duit ini. Sehingga makanya di semua amplopnya tuh dikasih haram. Dia sampai segitunya. Masya Allah. Kata kita ini luar biasa banget. Orang umum. Anak ibu pernah mondok di mana? Nggak pernah. Sekolahnya sekolah umum. Dia kerja juga di instansi umum gitu. Tapi sebegitunya menjaga. Paling duit ini gak haram ini sebenarnya. Gak haram. Dia gak ada perjanjian khusus. Kamu tanda tangani nanti saya kasih duit. Ya gak ada. Dia tanda tangan karena memang layak ditanda tangani. Tapi orang ngasih duit. Ya kayak duit makasih gitu ya.
Sebenarnya secara hukum halal aja kalau dia mau ngambil, tapi begitu dia menjaga, karena ngerasa ini bukan haknya. Saya tanda tangan memang dia layak kok, dan saya sudah digaji, saya gak bodoh dengan duit ini. Suka dikumpulin tuh sampai satu kardus sarung. Masya Allah, begitu kita buka, satu amplop tuh isinya 2 juta, 3 juta, 5 juta. Banyak banget. Allah kata kita, ada orang kok, ini kan loh kayak begini nih loh. Orang gak ngerti, gak banyak ilmu, tapi ternyata sangat takut kepada yang haram wahra. Waktu itu kebetulan anak Umi masih kecil-kecil. Kalau udah gede langsung tak lamar tuh. Kita sampai langsung naksir, kita belum ketemu, kita udah jatuh cinta dulu. Kata kita ini Masya Allah. Zaman seperti ini, di saat orang kadang gara-gara duit menghalalkan berbagai macam cara, ini kok sudah ada duit depan mata malah ditolak. Kenapa? Ngerasa bukan haknya. Luar biasa. Nah ini, kan begini nih jarang. Lah ini loh agama tuh ya begitu. Dia adalah kadang kalau lagi sholat, dia gak tahu banyak amalan, dia hanya tahu sholat wajib, tapi dia menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Itu sudah luar biasa. Jadi kalau membahas masalah agama bukan langsung nyarinya ustadz atau santri, gak jaminan. Bukan berarti Umi merendahkan. Kalau memang ada ustadz yang baik ya banyak, santri yang baik banyak. Tapi maksudnya kan hanya fokus ke situ. Yang penting lihat bagaimana dia dengan ibundanya, bagaimana hubungan dia dengan Allah, bagaimana perilakunya, siapa teman-teman berkumpulnya, apakah orang yang baik. Itu sudah bisa untuk menjadi gambaran. Dan seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, cara untuk memilih pasangan. Yaitu dilihat dengan siapa dia berkumpul, lalu bagaimana urusan dia dengan Allah, lalu terus lihat sikapnya dia dengan ibundanya bagaimana. Kalau seorang anak laki-laki dengan ibundanya sangat baik, maka dengan istrinya pasti akan menjadi sangat-sangat baik. Jadi itu kunci. Ya, kalau ada seorang anak laki-laki, walaupun kata depan kita santun dan sebagainya, tapi kalau sama ibunya dia kasar, tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau jadi suami itu kan jadi suami yang kurang ajar, yang dolim sama istri. Ibunya yang melahirkan dia, yang berkorban untuk dia, taruhannya nyawa aja disia-siain, apalagi istrinya. Nah itu dari cara faktor lidatid din yang punya agama ya, maksudnya yang takut kepada Allah, yang akidahnya benar, yang akhlaknya bagus. Kalau enggak kita akan rugi. Dan subhanallah di dalam syariat kita itu setelah diajarkan cara memilih, lalu lihat di situ juga dikasih rambu-rambu bahwa yang namanya pernikahan itu tidak selamanya kadang berjalan sesuai dengan harapan. Makanya di dalam syariat kita tuh dibahas tuh bukan hanya masalah pernikahannya, bahkan nanti ada pembahasan masalah perceraian. Kenapa? Karena kadang nggak semua pernikahan rupanya bahagia, dan perceraian ini ada dalam syariat kita. Kita bukan seperti ajaran agama yang lain yang sudah disatukan oleh Tuhan, nggak bisa dipisahkan oleh manusia. Dalam syariat kita yang mempersatukan kita adalah Allah. Tapi kalau di saat sudah tidak bisa lagi dipertemukan dalam naungan pernikahan, maka perceraian pun menjadi solusi. Tapi pun perceraian diajarkan, diatur dengan indah di dalam syariat. Supaya apa? Jangan sampai gara-gara perceraian menjadikan imbasnya itu kemana-mana. Imsak bil ma'ruf wa tasrih bi ihsan. Jadi kalau lagi dalam pernikahan, bangunlah dengan cara yang indah. Tapi kalau terjadi perceraian pun harus dengan cara yang baik. Jika dibahas di situ, nggak boleh sampai yang namanya perceraian menjadi sebuah permusuhan, nggak ada. Dalam syariat kita nggak seperti itu. Kita lihat dalam pernikahan orang yang paling dekat dengan Nabi, Sayyidina Zaid bin Harithah dengan Sayyidah Zainab binti Jahsh, itu dua-duanya adalah orang mulia. Bahkan Nabi yang memilihkan, Nabi yang menjodohkan. Tapi ternyata ketika tidak lagi bisa bertahan dalam pernikahan, lihat, dua-duanya menyelesaikan dengan cara yang baik. Tidak saling merendahkan, tidak saling menjelekkan, tidak terjadi permusuhan. Bahkan sampai ketika akhirnya Sayyidah Zainab harus dinikahi oleh Rasulullah, Sayyidina Zaid yang menyambungkan. Jadi Sayyidina Zaid malah yang menghubungkannya. Ya. Jadi keindahan dibangun. Akhirnya lihat, dua-duanya dapat yang luar biasa. Sayyidah Zainab bercerai dengan Sayyidina Zaid, dapat Rasulullah. Sayyidina Zaid pun dipilihkan seorang wanita ahli syurga. Jadi seperti itu di dalam Islam. Jadi pernikahan indah kalau ternyata harus terjadi perceraian, maka ini pahit sesaat tapi untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Nah, sehingga karena pernikahan itu begitu luar biasa. Sehingga benar-benar di dalam pernikahan dalam Islam itu lihat diajarkan jangan sampai ada kezaliman. Sehingga makanya ada aturan-aturan. Apa sih yang wajib diberikan oleh seorang suami ke dalam pernikahan kepada istrinya? Berapa sih nafkah yang diharuskan
untuk diberikan seorang suami kepada istrinya. Lalu apa sih yang harus dilakukan seorang istri kepada suaminya? Dikasih rambu-rambu. Berapa sih jatah nafkahnya seorang istri? Maka di dalam kitab fikih dijelaskan, nafkahnya seorang istri ya, ini aslinya ya, aslinya. Secara hukum syariat, ini seorang suami itu kalau misalnya dia adalah seorang yang punya kelapangan dalam urusan rizki, ya pokoknya cukup untuk makan. Batasnya itu apa? Dikasihnya tuh mud. 1 mud itu 6 mudan. Kalau dia adalah orang yang mampu ya, orang yang mampu, misalnya jatahnya istri itu ya makan 1 mudan. Mudan tuh 2 mud. Nah, setelah itu 1 mud tuh berapa? 6,7 on ya. Anggaplah 7. Berarti dalam 1 hari jatahnya istri itu ya 2 mud tuh berarti berapa? Sekitar 1,4 kilo. Gitu ya. 1,4 kilo beras. Setelah itu apa? Untuk pembantunya ya, wa mud wa thuluth, 1 mud sepertiga. 1 mud sepertiga itu untuk pembantunya. Jadi kalau dalam syariat tuh seorang suami itu hendaknya kalau bisa, lah ini ingat ya, kita belajar yang tapi jangan nuntut ya. Ini hanya sekedar untuk tahu. Jadi seorang suami ya, kalau dia punya kelapangan 2 mud 1 hari, lalu untuk pembantu yang berkhidmah kepada istrinya itu 1 mud sepertiga. Kalau ternyata dia adalah orang yang sedang-sedang ya, nggak kaya-kaya banget tapi nggak fakir-fakir banget, berapa? Dia ngasihnya 1 mud setengah. Lalu untuk yang berkhidmahnya dikasihnya 1 mud. Nah, kalaupun yang susah, nah yang fakir nih, maka jatahnya untuk istri berapa? 1 mud saja. 6,7 on. Sama untuk khadimnya juga, untuk pembantunya adalah 1 mud. Dan istri di dalam syariat Islam gak ada kewajiban ya kecuali untuk melayani suami dalam masalah urusan syahwat. Adapun untuk memasak, mencuci, ngurus anak, itu sebenarnya bukan tugas istri, tugas khadimnya tadi, pembantu tadi. Aslinya seperti itu. Aslinya begitu. Tapi pun lihat dalam kenyataannya ini gak banyak dipakai. Ini hanya supaya orang-orang tuh paham. Ketika seorang lelaki dan wanita memasuki yang namanya pintu pernikahan, maka jangan sampai seorang wanita pengen menikah dengan suami karena pengen punya bank berjalan. Sehingga akhirnya nuntut harus diberi rumah, harus diberi ini, itu, dan sebagainya. Baju 1 lemari misalnya. Ya, udah gitu kendaraan, rumah, ini gak ada begitu. Gak boleh ada tuntutan seperti itu. Sama seorang suami, ya karena memang mencuci, memasak, bukan kewajiban seorang istri. Itu seharusnya suami menyiapkan khadim, pembantu. Maka ini sebenarnya maksudnya apa? Ini adalah nasihat untuk para suami bahwa ketika menikah jangan pengen mendapatkan pembantu gratis. Hanya cukup dengan mahar lalu merasa sudah berhak untuk menyuruh-nyuruh istrinya, kan ada begitu. Lihat. Dan maksud diberi aturan begini nih gimana? Sehingga akhirnya kalau dalam pernikahan ini kan gak pernah terjadi. Gak ada istri cuma dikasih beras 1 mud 2 mud, kan hampir gak pernah terjadi. Biasa kalau sudah menikah seorang suami akan berusaha memberikan ya rumah, pakaian, makanan, sama lauknya dan sebagainya. Maka seorang istri kalau sudah menyadari mana itu, dia tahu seharusnya suami ngasihnya gak banyak-banyak. Tapi ternyata ada suami bisa memberikan banyak. Atau berusaha untuk memberikan yang terbaik. Maka yang harus muncul di hatinya apa? Rasa syukur. Sehingga karena melihat suaminya itu kok baik banget, yang gak wajib malah tetap diberikan. Gaji kadang malah dikasihin semuanya. Sehingga suami, istri kalau sudah memahami itu akan tidak banyak menuntut lagi. Yang sudah diberikan lebih daripada yang harus kok. Sehingga yang harus dibangun adalah rasa syukur dan berusaha memberikan yang terbaik. Seorang suami pun begitu, aslinya. Istri itu gak wajib untuk masak, nyuci, dan sebagainya. Tapi ini ada istri dengan sukarela dia masakin suaminya, dia nyuciin suaminya, dia ngurus anak suaminya. Subhanallah. Maka harusnya yang muncul di hati suami apa? Rasa syukur. Sehingga lebih menghargai kepada istri. Sesuatu yang gak wajib dilakukannya, ternyata dilakukannya. Bentuk khidmah, bentuk cintanya kepada pasangan. Jadi dikasih batasan oleh syariat itu bukan untuk tuntut-menuntut. Karena ternyata dalam prakteknya pun kadang banyak nggak dipakai. Bahkan kalau kita melihat praktek hidup keluarga Nabi Muhammad SAW, bagaimana? Di sini harus ada pembantu di situ. Dalam aturannya seorang suami hendaknya ya kalau dia mampu memberikan pembantu. Tapi lihat bagaimana putrinya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memilihkan untuk putrinya bukan seorang laki-laki yang mampu. Bahkan Imam Ali di antara yang ngelamar Sayyidah Fatimah paling fakir. Yang lainnya masih kaya-kaya. Imam Ali paling fakir.
Sehingga Imam Ali pun gak berani untuk melamar Sayyidah Fatimah, tapi ternyata beliaulah yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Gak berani ngelamar karena gak pede, ngerasa paling fakir, gak punya apa-apa. Didorong oleh sahabatnya, kamu paling pantas, paling pantas. Dan diterima oleh Nabi dengan senang hati. Dan setelah itu apa? Dibangun rumah tangga dengan cinta. Dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana. Kalau kita membaca sejarahnya pernikahan Sayyidah Fatimah, lalu bagaimana keadaan rumah Sayyidah Fatimah? Rumah tinggal beliau dengan Sayyidah Imam Ali, lihat. Sekarang orang kalau menikah kamarnya bagus, Sayyidah Fatimah enggak, hanya dari pasir yang ditinggikan lalu dikasih alas. Selimut pun enggak bisa menutupi tubuh seluruhnya. Geribah yang barang-barang ada di dalam rumah Sayyidah Fatimah itu kata Sayyidah Aisyah itu paling hanya sekitar 5 barang begitu loh. Hanya ada untuk mengambil air ya. Hanya ada wadah untuk mengambil air, lalu hanya ada piring, satu atau berapa, pokoknya hanya mungkin sekitar 5 barang saja. Lihat. Jadi Nabi gak pernah mendahulukan urusan masalah tuntut-menuntut. Bahkan ketika subhana putrinya pun lihat, mengerjakan segala hal sendiri. Sampai ibaratnya di sini seorang suami, seorang istri gak wajib masak, tapi Sayyidah Fatimah masakin untuk Imam Ali, berkhidmah. Beliau sampai bikin roti sampai tangannya terluka. Lihat, dalam prakteknya Nabi mengajarkan bahkan kepada putrinya. Bahkan sampai ketika akhirnya Sayyidah Imam Ali pun merasa nggak tega ngelihat Sayyidah Fatimah seperti itu, meminta kepada Sayyidah Fatimah untuk meminta kepada ayahnya seorang budak. Lalu apa? Apa langsung diberikan oleh Rasulullah? Enggak. Nabi gak langsung berikan, padahal Nabi bisa untuk memberikannya. Kenapa? Nabi ingin mendidik putrinya, mengajarkan makna kemuliaan dalam berkhidmah kepada pasangan. Karena Nabi tahu di situ ada banyak pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemuliaan. Ada banyak pahala yang dibuka. Maka lihat, seperti itulah Nabi mendidik. Nabi tidak mendidik putrinya dengan kemewahan. Nabi tidak mendidik putrinya dengan kesenangan dunia. Tapi Nabi benar-benar ingin menjadikan pernikahan putrinya ini adalah pernikahan yang dibanggakan di dunia dan di akhirat. Pernikahan yang menjadi contoh bagi umat harusnya. Sehingga hendaknya kita sekarang ini subhanallah, dengan keadaan kita saat ini, di saat kita mungkin ada di antara kita yang mungkin rumahnya sederhana, syukurilah sesederhana-sederhananya rumah kita saat ini masih jauh lebih sederhana rumahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saat ini rumah kita nih kayaknya nyari rumah nggak ada lantainya tuh nggak ada, jarang sudah. Zaman dulu ya, kalau zaman sekarang rumah sudah pakai lantai semua. Setelah itu pun tidur pun kalau misalnya kita nggak bisa pakai kasur ada ranjangnya, biasanya masih lumayan empuk pakai kasur Palembang. Lumayan. Kalau Sayyidah Fatimah pakai pasir. Hanya ditutup dengan kain yang agak tebal sedikit. Jauh. Ya, jauh. Kita kalau sekarang masak nasi, nggak usah pakai giling-giling dulu. Nggak usah pakai numbuk dulu. Udah langsung tinggal beli jadi. Udah masak langsung pakai Magicom, belum main pencet lagi. Sayyidah Fatimah enggak, giling dulu. Dihalusin dulu untuk bisa diadon untuk menjadi rotinya. Saya tuh harus ngadoni dengan tangannya. Itu gilingnya bukan pakai alat blender, enggak, pakai digiling pakai tangan begitu sampai tangan beliau pecah-pecah. Jadi harusnya lihat, tapi seperti itulah memang. Di dalam Islam tidak pernah mengajarkan keindahan dalam pernikahan itu dengan banyaknya dunia, tidak. Akan tapi di situ diajarkan bagaimana Sayyidah Fatimah, seorang paling mulianya wanita, dari putri dari paling mulianya manusia, ternyata melakukan pekerjaan berkhidmah untuk suami. Karena Nabi tahu di balik itu ada ridha Allah. Ada banyak pahala ibadah yang tidak terputus. Setiap tetes keringatnya ada pahalanya. Capeknya ada nilai pahala. Dan ternyata pun dalam keadaan capek seperti itu pun gak ngeluh dengan suaminya, pahala lagi. Makanya subhanallah, makanya benar kata Nabi. Faman tazawwajal kalau seorang hamba itu menikah ya, faqad istakmala nisfal iman. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfal iman. Jadi kalau seorang hamba menikah, dia kalau tahu caranya, dia ngerti ilmunya, dia tahu bagaimana cara mendapatkan pahala yang besar, menyenangkan pasangan, berikan yang terbaik untuk pasangannya, maka itu sudah membuka pintu pahala. Seorang suami, jika dia sadar bahwa mencari nafkah untuk istri itu pahalanya gede banget. Pahalanya tuh gede. Bahkan Nabi pernah ngomong, waktu ngelihat ada seorang laki-laki, ya, waktu itu Rasulullah lagi duduk-duduk sama sahabat-sahabat beliau, lalu ada seorang laki-laki yang ketika itu dia malah mencari nafkah. Akhirnya ada sahabat yang nyeletuk, coba dia duduk bersama kita, tentu dia akan mendapatkan keutamaan lebih besar lagi.
Kata Nabi, kalau dia kerja saat ini untuk mencari nafkah yang halal bagi istrinya, bagi keluarganya, maka dia lebih utama. Bahkan sampai diceritakan, ada riwayat menceritakan bahwa Nabi mencium tangannya seorang laki-laki yang kerjanya mukulin batu. Nabi cium tuh tangannya yang terluka, tangan yang pecah-pecah, Nabi cium. Kenapa? Tangan ini berusaha mencarikan rizki yang halal untuk keluarganya. Lihat, pahalanya gede, capeknya seorang suami mencari nafkah. Ya, jika mencari nafkah yang halal untuk istrinya, itu luar biasa. Pahalanya seperti pahala jihad fisabilillah. Asalkan tujuannya adalah untuk memberikan yang halal. Bentuk tanggung jawab dia sebagai seorang suami kepada istrinya. Seorang istri yang dia berkhidmah kepada suaminya, pengen menyenangkan suaminya, melayani suaminya, tersenyum kepada suaminya, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk suaminya, Masya Allah, menjaga kehormatan suaminya, maka itu luar biasa, pahalanya sangat-sangat besar, pahalanya gede banget. Makanya subhanallah di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi Allah jadikan lelaki itu pemimpin. Bukan maknanya di sini adalah tinggi-tinggian pangkat, tapi maknanya di sini adalah gede-gedean tanggung jawab. Ini kadang banyak wanita memahami tuh diskriminasi tuh, laki-laki dianggap pemimpin karena memang tanggung jawabnya lebih gede. Dan kenapa kok dikatakan ar-rijal qawwam bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd? Karena memang antara laki-laki dan wanita Allah ciptakan dengan berbeda. Dari sisi kekuatan mereka lebih kuat. Ya, dari sisi kadang ya banyak hal mereka memang punya kelebihan daripada wanita. Dalam masalah memimpin apa semua banyak kita harus mengakui. Tapi ada laki-laki lebih lemah, itu ada kasus, tapi umumnya. Makanya para nabi pun dipilih oleh Allah adalah dari golongan laki-laki. Itu nggak bisa kita pungkiri. Ya, nggak bisa kita pungkiri. Dalam banyak hal laki-laki kadang mempunyai peran lebih daripada wanita. Kita pun seorang wanita kadang ingin mendapatkan perlindungan dari laki-laki, menunjukkan bahwa kita mengakui bahwa dari beberapa hal laki-laki punya kelebihan. Wa bima anfaqu min amwalihim, setelah itu apa? Ada kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Mereka mencari nafkah kepada istri itu termasuk yang menjadikan seorang laki-laki ya di dalam Islam diatur seperti itu untuk menjadi orang yang memimpin. Dalam rumah tangga pun seperti itu. Nah, kan tapi di situ lalu Allah menjelaskan di situ lalu ada fasalihatun qanitatun ya li azwajihinna hafizatun lil ghaibi. Ya. Adapun ada wanita-wanita nih, ini istri-istri solehah ini. Gambaran wanita-wanita solehah yang dicintai oleh Allah adalah wanita-wanita solehah yang patuh kepada suami-suami mereka, hafizatun lil ghaibi, lalu dia sangat menjaga kehormatan suaminya. Ya, karena Nabi sendiri bersabda, khairun nisa imra'atun in nadharta ilaiha sarratka. Paling bagusnya wanita adalah jika kamu melihatnya kamu akan senang. Kamu akan senang. Makanya seorang istri itu hendaknya berusaha nyenengin suami. Kalau sudah tahu suaminya mau datang atau apa, ya paling tidak penampilan tuh yang rapi lah, yang wangi lah kalau dekat suami. Jadi menyenangkan untuk dilihat. Ini bukan masalah cantik gak cantik. Ini adalah masalah berusaha menampakkan sesuatu yang bagus untuk suami. Minimal ya, kita nggak disuruh bukannya harus, ya kalau emang suaminya senangnya dandannya komplit ya udah dandan komplit. Tapi kalau paling enggak menyenangkan, baunya wangi, bersih, itu sudah menyenangkan tuh suami. Dan yang paling penting bukan hanya masalah dandanan penampilan, tapi selalu menampilkan wajah yang menyenangkan, senyum. Itu yang paling membahagiakan suami itu begitu. Jadi jangan sampai pulang-pulang istri nyambutnya pakai cemberut, pakai ngomel dan sebagainya. Ya, jadi bikin senang suami. Kalau mau nanti ada permasalahan dibahas, nanti dulu. Kalau suami sudah enak baru bahas gitu loh. Jadi jangan datang-datang sudah dirongrong dengan wajah masam lah, ngomel lah, apalah. Itu suami udah sumpek duluan. Biasakan memasang wajah yang menyenangkan, tersenyum, bercanda ya. Baik, setelah itu apa? Wa in amartaha ata'atka. Yang kalau seandainya kamu perintahkan dia patuh. Dia patuh. Dan ini bukan penghinaan untuk wanita, enggak, ini hanya untuk keseimbangan.
Karena yang namanya pemimpin ya untuk dipatuhi. Kalau ada seorang istri selalu nggak bisa patuh kepada suami, ya nanti pincang. Ibarat aja lah, jangan ngomongin rumah tangga. Dalam kelas, ada dipilih ketua kelas. Kalau sudah dipilih menjadi ketua kelas, maka kewajiban bagi anggota kelas patuh kepada ketua kelas. Kan begitu. Sama dalam pernikahan, suami adalah pemimpin. Maka karena dia sudah menjadi pemimpin, kita sebagai orang yang dipimpin ya harus patuh dong dengan pemimpin. Ini untuk menjaga keindahan dalam rumah tangga. Jangan semuanya pengen maunya sendiri, repot nanti. Ego, wah ini diskriminasi, kesetaraan gender, wah kacau kalau begini. Ini pengen saingan, pengen cari pahala atau pengen gede-gedean pangkat di mata manusia atau gimana? Jadi pernikahan tuh bukan mengandalkan ego kita, bukan mengedepankan ego kita. Tapi kita tahu di balik pernikahan itu ada ridha Allah. Dan jika Allah ridha, pahala dibuka seluas-luasnya. Sehingga kadang ego kita ini kita kalahkan. Ego kita ini kita runtuhkan di situ. Itu cara kalau kita ingin bangun keindahan dalam rumah tangga. Situ itu apa? Wa in ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Dan jika kamu pergi, dia akan menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga hartamu. Dia akan menjadi wanita yang setia, tidak akan memasukkan orang laki-laki ke rumahnya tanpa izin suaminya. Kalaupun keluar dengan cara yang sangat-sangat terhormat, tidak dengan mengobrol auratnya, tidak berkomunikasi juga dengan orang yang bukan mahramnya dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Kan begitu. Jadi bisa menjaga kehormatan suami. Karena sekarang ada banyak wanita, na'udzubillah, kita kadang, Masya Allah, kita kadang sampai dibikin mau nangis ya. Kasus banyak sekali kadang. Ini kadang faktor dari internet nih. Makanya tadi kita bersyukur banget. Kita ada fasilitas begini, kita gunakan untuk belajar. Ada orang dengan adanya fasilitas seperti ini digunakan untuk maksiat. Bahkan seorang istri pun sampai akhirnya melakukan hubungan yang haram ya dimulai dari hubungan dari internet beginilah. Dengan fasilitas, dengan handphone, sosial media dan sebagainya digunakan untuk hal-hal yang haram banyak. Maka ini hati-hati wahai para wanita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu adalah hal yang diajarkan oleh syariat banyak sekali. Kalau bahas masa pernikahan mah panjang banget ya. Intinya tadi yang ingin Umi tekankan ya, kalau kita ingin menjadikan pernikahan kita menjadi ibadah, ya artinya kita harus benar-benar bagus di dalam memilih siapa yang akan menjadi pasangan kita. Karena pasangan kita ini ya akan membantu kita untuk bisa menjadikan kita tuh untuk bisa semakin baik kan begitu. Jangan ngomongin masalah suami deh, masalah teman aja. Kita punya teman ya. Di sekolah biasanya kan kita punya teman. Nah, kalau kita punya teman yang males lihat, itu kita akan ke bawah males. Orang semangat belajar, tapi teman kita setiap diajak belajar, udahlah males yuk, nonton aja yuk, ayo begini yuk, lihat. Kita pun akan ke bawah, ke pengaruh kita. Makanya kalau kita pengen belajar yang benar, cari temannya yang sama-sama semangatnya belajarnya tinggi. Walaupun semangat kita tinggi, kalau teman kita males, kita pasti akan ke bawah itu. Nah, itu dalam masalah sekolah ya, belajar pun begitu, apalagi dalam pernikahan. Sehingga mencari teman yang baik ya, mencari pendamping yang baik, teman yang baik dalam untuk masuki pernikahan agar kita bisa banyak membuka pintu-pintu kebaikan, maka harus benar-benar hati-hati. Tidak dengan cara pacaran, dengan cara membaguskan diri kita terlebih dahulu, lalu memilih pasangannya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pun kalau dalam mata kita sudah bagus nih, orangnya bagus, keluarganya bagus, itu pun belum cukup. Minta petunjuk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada Allah. Kadang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, kan begitu. Kita nggak tahu, tanya. Musyawarah dengan Allah dengan cara apa? Istikharah. Istikharah. Yang nanti di situ Allah akan berikan petunjuk, bisa dengan mimpi, bisa juga dengan cara kadang tiba-tiba kok gampang banget gitu ya. Kok lancar aja. Ada juga kadang dengan kemantapan hati, ada begitu. Jadi istikharah tuh nggak mesti dengan mimpi. Tapi istikharah yang benar. Istikharah tuh caranya ya setelah kita sholat isya, sebelum istirahat, bolehlah setelah sholat isya ya, sebelum istirahat kita sholat 2 rakaat, lalu minta kepada Allah. Dan mintanya yang benar. Ya Allah, kalau memang dia ini adalah yang terbaik untukku, untuk dunia dan akhiratku, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Gitu ya. Untuk dunia dan akhiratku, maka mudahkan. Tapi kalau ternyata bukan yang terbaik, maka jauhkan ya Allah. Jadi meminta kepada Allah begitu, jangan ngatur. Ya Allah, ini kalau memang nggak baik, ya Allah jadikan baik. Ya, kalau dia bukan jodohku, jadikan jodohku. Ini mama maksa. Itu bukan istikharah, namanya nuntut Allah. Jadi kalau istikharah itu benar-benar lepas. Ya Allah, kalau memang dia yang terbaik, mudahkan.
Kalau bukan yang terbaik ya Allah, jangan sampai aku senang duluan gitu loh. Minta sama Allah. Jangan sampai aku senang duluan ya Allah dan berikan yang terbaik. Seperti itu. Ya, jadi istikharah. Setelah itu apa? Kalau memang sudah semua ternyata kok udah milih orang baik, sudah semua sudah oke, kok istikharahnya hasilnya baik, baru lanjut untuk masuki pernikahan. Dan jangan lama-lama. Kalau bisa dari proses mulai dari istikharah sampai menikah tuh jangan lama-lama. Setannya banyak. Tunangan tuh jangan lama-lama. Alhamdulillah Umi punya santri tuh tunangannya nggak pernah lama. Bahkan kadang udah langsung, ada yang kadang prosesnya cuma 2 hari ada, 3 hari ada. Jadi kita buat pernikahan kalau di Al-Bahjah gampang banget. Kadang anak-anaknya ditanya gimana, suruh musyawarah sama orang tuanya. Udah musyawarah, habis itu hari itu dikasih tahu, malamnya suruh musyawarah, besok suruh ngasih jawaban. Oke Bu ya sudah, besok menikah ya. Jadi kenapa? Pintu kebaikan ngapain harus perpanjang? Orang tuh kadang menjadikan pernikahan tuh ribet. Harus nanti pengen menyewa gedung, pengen. Itu boleh, tapi tidak usah terlalu dipusingkan. Jangan sampai gara-gara urusan yang samping, akhirnya yang paling inti malah nggak karu-karuan. Ini ada orang gara-gara pengen nanti pernikahannya mega, akhirnya tunangannya lama. Saya itu Masya Allah, yang namanya kalau sudah tunangan lama tuh setannya gede. Karena kadang sudah ngerasa tunangan, sudah mau deket nikah. Padahal kan banyak juga udah tunangan gak jadi ada. Tapi kadang kalau sudah merasa tunangan tuh udah kayak dibilang suami, ya masih belum suami, dibilang bukan suami, udah kayak suami kan begitu. Akhirnya apa? Banyak pintu haram dibuka gara-gara pertunangan itu, tunangan lamaan. Kadang orang tua pun begitu, kalau sudah dijemput, yang jemput siapa? Tunangannya. Mau dilarang, ya gak enak, udah tunangan, gak dilarang. Itu masih belum halal ya. Orang tua pun jadi serba salah. Makanya jangan mau lama-lama. Makanya kalau ada seorang akhwat bertanya, Mi saya udah tunangan, tapi tunangan saya kok diajak nikah mundur-mundur. Udah putusin aja. Nggak serius berarti. Jadi jangan lama-lama. Setannya gede. Makanya sudah deh. Jadi kalau sudah merasa cocok, istikharah, tunangan khidbah itu hanya untuk menjalankan sunnah, setelah itu langsung masuk khutbah nikah kan begitu. Jadi khutbah habis itu cepet. Baik. Nah setelah itu apa? Baru nanti sambil kita memilih pasangan yang benar, sambil kita juga belajar apa sih harus dilakukan oleh istri sebagai kepada suami, bagaimana kita dalam memenuhi hak-haknya suami, akhlak seorang istri kepada suami itu seperti apa. Jadi dalam kitab At-Tadhkirah Al-Hadramiyah itu ada hak-hak istri kepada suaminya tuh ada dibahas ya, di bab-bab terakhir itu panjang juga dibahas ya, termasuk ada nasihat nih dari seorang soleh, seorang alim kepada putrinya, di mana waktu itu putrinya tuh pengen menikah gitu kan. Akhirnya orang tuanya tuh memberikan Al-Fazari ya, Al-Fazari kepada putrinya di hari pernikahan. Al-Fazari adalah seorang alim, seorang soleh. Ketika anaknya akan menikah itu dikasih nasihat yang sangat-sangat luar biasa. Artinya ya kamu tuh akan berpindah nak. Artinya kamu gak hidup lagi dengan orang tua. Kalau orang tua mah banyak maklumnya kepada anak. Mau anak gimana ya memaklumi. Tapi kalau sudah memasuki pernikahan ya gak bisa lagi. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek harus dirubah. Artinya harus lebih mengerti. Belum lagi yang namanya pernikahan tuh bukan hanya sekedar antara laki perempuan. Nikah dengan orang tuanya suami juga. Dengan saudara-saudarinya suami juga. Karena orang tua suami menjadi orang tua kita, saudaranya suami menjadi saudara kita. Sehingga pun kita harus bisa bermuamalah yang benar, bisa membawa diri kan seperti itu. Fakuni lahu ardan yakun laki samaan. Maka jadilah kamu tuh bumi bagi suamimu dan dia sebagai langitnya. Wakuni lahu mihadan yakun lahu imadan. Ibaratnya dia menjadi tiangnya dan kamu tuh ibaratnya menjadi maksud tempat suamimu menjadi tempat kamu untuk bersandar. Wa kunilahu amatan yakun laki abdan. Jadilah kamu tuh budak bagi suamimu, suami pun mengabdi kepadamu. Intinya yang di situ diajarkan bagaimana agar putrinya itu benar-benar berusaha memberikan yang terbaik kepada suaminya. Wahfadhi anfahu wa sam'ahu wa ainahu. Ya. Maksudnya apa? Wahfadhi anfahu, jaga hidung suamimu. Saya itu wasam'ahu, jaga telinga suamimu. Wa ainahu, jaga mata suamimu. Maksudnya apa? Ya jangan wahfadhi anfahu, jaga hidung suamimu tuh jangan sampai suamimu nanti mencium sesuatu yang gak enak gitu. Artinya apa? Ya sebagai seorang istri yang wangilah gitu ya, menyenangkan suami. Biar suamimu jangan sampai mencium sesuatu yang gak enak, apakah dari mulut, dari badan, dari pakaian. Nah itu termasuk nasihat, artinya memberikan penampilan yang bagus untuk suami.
Terus setelah itu wasam'ahu, ya. Wasam'ahu, dan pendengarannya, jaga telinganya. Jangan sampai suami itu digerebekin, minta nafkah terus. Artinya mendengarkan suara yang senang, bercanda dengan suami, manja dengan suami, dibikin suami itu kecanduan untuk selalu dekat dengan kita. Jangan sampai suami itu lebih betah duduk di pos kamling, ya, daripada duduk dengan istrinya. Jadi kalau ada suami kok lebih betah ngeronda daripada duduk dengan istrinya, tanyakan kenapa. Jangan salahkan suami, jangan-jangan suami begitu gara-gara gak betah sama kita, kan gitu. Setelah itu apa? Wa'inahu, dan jaga matanya. Artinya jangan sampai suami itu melihat sesuatu yang tidak disukainya dari diri kita. Jadi menyenangkan mata suami dengan penampilan, dengan perilaku, dengan tutur kata yang baik. Lah itulah hendaknya dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Artinya kalau sudah tadi seperti yang disampaikan dalam pernikahan, untuk membangun pernikahan yang indah, hilangkan semua ego. Jadi kan pernikahan kita ini tujuannya adalah Allah, bukan hanya untuk sekedar kesenangan sesaat. Ya, jadi berpikir yang terbaik untuk pasangan, memberikan cinta yang sangat besar kepada pasangan kita. Karena di antara orang yang mencinta itu yang paling gede pahalanya siapa? Yang paling gede cintanya. Yang paling gede cintanya buktinya gimana? Paling gede pengabdiannya. Maka jadilah kita orang yang paling besar pengabdiannya kepada suami. Kenapa? Untuk memancing cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu para akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang belum menikah segera Allah bukakan pintu halal, Allah pertemukan dengan pasangan yang baik, pasangan yang soleh, pasangan yang menjadi sebab kemuliaan dunia akhirat. Yang sudah menikah, rumah tangganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan dijadikan istri-istri soleh ahli syurga insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.